105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika di obrolan Kutus-Kutus. Seperti biasanya setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 bakal nemenin kamu selama 1 jam dengan obrolan yang seru tentunya, seputar kesehatan juga. Nah, pasti tahu kan kalau Sobat Fox itu sering denger Fox Radio Jogja. Di bulan September ini, Fox Radio Jogja temanya adalah Sportember. Tetap sporty di bulan September. Nah, kali ini obrolan kutus-kutus gak bahas yang berat-berat dulu. Jangan ya, yang ringan-ringan aja, yaitu olahraga. Seperti tema kita olahraga ya. Mungkin bagi sebagian orang olahraga itu biasa dan sering banget, paling banyak banget dilakukan sama anak-anak usia muda. Tapi ternyata pralansia dan lansia usia 40 tahun ke atas juga harus tetap olahraga dan rutin banget olahraga. Nah, kali ini Anin akan bahas kupas tuntas olahraga apa aja sih yang kira-kira cocok buat usia pralansia yang mungkin sekarang Sobat Fox sudah memasuki usia 40 tahun, seperti narasumber yang udah Anin hadirkan jauh-jauh dari rumahnya, yang sebenarnya Anin belum tahu rumahnya di mana. Jauh nih kayaknya. Jauh ya. Ada Mbak Ita. Hai, selamat siang. Iya, salam kenal ya Mbak Ita. Iya, salam kenal. Mungkin buat Sobat Fox yang dulu sering ngikutin OKK zaman dulu ya, dulu kan ada Andi Syarif. Itu Mbak Ita udah sering ya kesini. Udah. Cuman ini kan ada pembaharuan yang nggak baru-baru banget sebenarnya. Sekarang OKK-nya bareng Anin, Mbak. Kita kan temanya Fox Radio Jogja sekarang bulan September adalah Sportember, tetap sporty di bulan September. Nah, ini kan kita akan bahas sedikit tentang olahraga yang sebenarnya jangan tersinggung ya kalau Anin nge-spill usia ya. Mbak Ita kan sudah masuk ke usia 40 tahun gitu. Gimana sih rasanya gitu masuki usia itu? Apakah ada satu perubahan atau perbedaan gitu dari sebelum-sebelumnya gitu Mbak? Usia 40 tuh kayaknya kemarin tuh kayak nggak nyangka ya, tiba-tiba udah kepala 4, ini padahal udah mau OTW ke 42. Tadinya tuh pikirnya terus gimana caranya tuh badan tetap segar. Aku tuh kan udah usia gini pengennya, cita-citanya tuh awal gini, anakku udah SMP. Gimana caranya itu besok kalau anakku udah besar, udah tambah SMA, kuliah itu bisa kayak kakak adik. Itu tujuannya itu. Oke. Jangan disangka kayak ibu dan anak. Maksudnya kalau jalan ke mall pengennya kayak kakaknya gitu. Sister gitu ya. Sebenarnya tuh semuanya bermula dari pribadi ya, maksudnya keinginan sendiri gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan dari orang lain, misalkan dari suami yang nuntut atau anak-anak. Jadi sih aku cuman gini mikirnya, hidup sehat itu kan untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Betul. Dan kalau misalkan sakit itu kan lebih nggak enak, apalagi kan aku ibu yang ngatur semuanya sendiri di rumah, ngatur sendiri, nggak ada bibi, anak-anak juga aku masak sendiri, ngurus sendiri. Jadi gimana caranya tuh tetap sehat, tetap bugar. Jadi aku pikirnya, gimana caranya harus bisa jaga kebugaran. Dan aku tuh karena kalau olahraga di luar, dulu aku sepedaan olahraganya, kan menyita waktu banget. Pertama menyita waktu, kedua itu kulit jadi lebih sawo matang ya. Jadi aku mikirnya gimana caranya aman olahraga di rumah. Kebenaran aku dulu pernah yoga juga, abis sepedaan terus aku karena di luar panas dan menyita waktu, aku yoga. Setelah yoga terus aku lama-lama dulu kan sama teman-teman yoganya, terus karena udah kesibukan masing-masing jadi kita jarang ketemu, jarang yoga, akhirnya aku memutuskan olahraga harus sendiri di rumah. Terus akhirnya aku olahraga pilates. Pilates sendiri di rumah? Dan sama treadmill di rumah. Treadmill di rumah? Jadi tadinya aku cuma seminggu berapa kali. Cuman kan terus aku pikir-pikir, wah kayaknya harus, memang dari awal itu nggak bisa langsung langsung konsisten. Pasti kan ada rasa malesnya. Memang kalau misalnya kita udah stop, itu akan bangun pengennya lagi olahraga itu lebih susah daripada kita mempertahankan. Jadi aku harus seminggu itu cuman 3 kali. Nanti lama-lama 2 hari sekali. Lama-lama aku setiap hari. Gitu. Dan selang-seling, kalau aku kan kadang bosenan orangnya, jadi kadang treadmillnya seminggu 3 kali, nanti pilatesnya 3 kali. Terus, berarti harus pelan-pelan ya? Nggak bisa yang langsung
kencengin gitu, maksudnya setiap hari di push. dan itu harus dari keinginan sendiri, aku mau sehat mau bugar gitu, intinya itu aku karena pengen sama anakku tuh kayak adik kakak ya. Awalnya cuma itu aja keinginannya. Motivasinya bagus loh Sobat Fox. Ini biasanya jarang-jarang orang yang pengen motivasinya adalah adik kakaan sama anak sendiri. Tapi ini Sobat Fox kalau misalkan lagi nonton di channelnya Fox Radio Jogja di YouTube ya, ini nggak kelihatan sama sekali loh umur 40. Ini jujur ya, bukan peres ya. Arin bilangnya ini sumpah, Mbak Ita tuh kelihatannya tuh masih ada di usia 25, 30 tahun gitu. Yang emang tuh dari dalam dan dari luarnya tuh kelihatan kerawat banget gitu loh. Kalau misalkan olahraga sendiri itu ada targetnya nggak sih Mbak? Maksudnya selama ini kan masih menekuni beberapa olahraga, misalnya tadi pilates di rumah, terus treadmill gitu. Ada target tersendiri nggak sih? Entah mungkin dari berat badan atau dicek dari apa namanya sisi kesehatannya. Oh aku harus olahraga konsisten biar gula darahku segini nih, biar aku nggak kolesterol atau gimana gitu. Kemarin itu sejujurnya ya, aku udah lama nih nggak ngecek kesehatan tiba-tiba. Tapi memang dari makanan aku tuh udah lama ngurangin nasi. Jadi yang aku perbanyak itu sayur, buah itu aku harus makan buah, dan aku minumnya itu nggak air putih tapi infused water. Jadi rendaman air lemon. Itu tiap hari dari dulu udah aku tekuni. Jadi aku pikir daripada aku konsumsi vitamin dan sebagainya macam kan diminum ya. Aku takutnya ke ginjal. Jadi aku pikir yang alami itu apa? Yaitu infused water. Infused water, oke. Jadi karena aku nggak suka rasa air putih yang benar-benar air putih, rasanya kan nggak enak. Pahit jadi aku gitu lebih ya. ke infused water tuh lebih segar. Terus sama sayur, buah itu aku harus konsumsi tiap hari. Gitu. Berarti yang pertama adalah dari segi pola makan juga diatur. Meskipun olahraga kenceng, tapi kalau makannya berantakan juga sama itu aja. Itu saling berkaitan ya kalau menurut aku, dan istirahat cukup. Gitu. Dan apa ya? Aku tadi awalnya itu kan nggak konsisten olahraganya, tapi ternyata pas aku cek kolesterolku tuh agak tinggi banget. Tapi yang lainnya normal. Tapi aku nggak tahu, padahal makananku udah sangat dijaga. Ya nggak tahu itu kenapa sumbernya. Akhirnya aku gini, aku nggak mau sakit gitu kan. Aku takutnya nanti kalau semakin tua, kalau ininya tinggi kolesterol kan berdampaknya buruk ke belakang semakin usia tua. Jadi aku harus gimana caranya? Itu aku lebih giat olahraga dan lebih ketat lagi ininya, makannya dijaga banget. Jadi sekarang udah bener-bener apa tuh namanya minyak-minyakan, santan itu apalagi kan aku memang nggak suka santan ya. Jadi harus dijaga banget santan, minyak-minyakan, terus gula terutama. Kalau gula sih aku lebih dari buah kan alami. Jadi paling nggak kalau kita males ngejus ya udah langsung makan buahnya aja. Berarti itu pisang itu kan energinya tinggi banget. Jadi gulanya juga lumayan. Sebelum olahraga itu biasanya aku makan pisang 1, terus sama konsumsi telur itu paling enggak itu minim 2 buah tuh putih telur. Untuk asupan protein juga ya, untuk pembakaran juga, karena kan meskipun olahraga kenceng tapi juga jangan terus semata-mata kamu mengurangi makan terus sebelum olahraga nggak makan sama sekali, jangan. Lemas Sobat Fox, kamu nanti tipes ya. Aduh, Arin baru 1 segmen tapi udah dikasih banyak banget ilmu ya kan, insight baru, sambil rasanya kayak dimarahin sama Mbak Ita. Tadi dibilang santan bikin kolesterol, aduh masih suka masak santan, makannya yang clean food tadi ya, yang nggak mengurangi fast food, terus banyak protein, goreng-gorengan, tepung-tepungan. Anin tadi habis nyemil pizza. Tapi nggak apa ya, biar makin sehat lagi. Nanti juga kita akan masih ngobrol lagi Sobat Fox. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Mbak Ita Sobat Fox di obrolan kutus-kutus. Dan tadi kan udah dijelasin tuh olahraga yang ditekuni sampai sekarang ya berarti ya. Treadmill masih di rumah, pilates juga di rumah. Tadi sih waktu off air, Anin denger-denger kalau lagi suka lari ya.
Betul. Lari dari kenyataan tidak? Lari dari lari dari rumah. Oh, aku lari dari pinjol. Jangan dong. Lari yang kayak gimana nih Mbak? Karena sekarang kan banyak nih yang modelan kayak fun run atau mungkin yang jogging-jogging aja di komplek gitu. Kalau Mbak Ita biasanya tuh gimana nih? Ikut event atau enggak? Atau gimana? Awalnya itu kan memang cuma treadmill, tadinya nggak ada niat untuk ikut event lari. Tapi kan suami itu kan memang dia suka ikut event lari dan event sepeda. Jadi aku termotivasi kalau sepeda sih kayaknya enggak ya, karena butuh waktu lama dan tadi panas tadi. Dan suami karena sering ikut event lari, dia sendiri kadang-kadang bilang, mah aku pengen deh kayak yang lain tuh pasang-pasangan. Terus aku jadi, wah kasihan juga ya suamiku sendiri gitu. Jadi aku gimana caranya event lari itu kan beda ya sama di treadmill. Jadi aku gimana caranya olahraga dulu di rumah, latihan penguatan otot kaki itu biar bisa ikut event lari di luar. Dan aku kadang seminggu sekali itu sama suami itu di luar, kadang di stadion mana gitu kita lari sama-sama. Jadi latihan. Memang karena kan treadmill di rumah sama di luar itu memang beda. Jadi lebih berat memang kalau di luar. Dan kemarin itu kami baru ikut event lari bakul yang di Mandala Krida kemarin minggu itu, dan pesertanya itu 4.000. Wow. Dan tapi kalau kita lari tuh suami duluan karena dia speednya udah lebih cepat, karena aku kan baru ikut event lari ini, jadi ya aku agak jauh, jadinya suami duluan, nanti aku belakangan gitu. Tapi memang ternyata tuh enak, jadi karena semangat ya, karena banyak pesertanya. Jadi kita ikut semangat juga dan lebih enak di badan, itu seger banget, dapat senangnya juga. Ternyata kalau misalnya dalam satu keluarga ada satu anggota keluarga yang lagi nekunin satu olahraga, nih pasti nular juga ya ke yang lainnya, kayak nular ke istrinya, anaknya juga suka ikutan lari. Anaknya enggak. Oh, belum. Treadmill di rumah aja kali. Di rumah aja. Kalau tadi kan berarti intinya adalah meskipun ini, kalau misalnya Sobat Fox ya pengen ikut, sekarang kan lagi ngetren banget event fun run, gitu-gitu, maraton dan lain sebagainya. Berarti jangan semata-mata mentang-mentang embel-embelnya fun run gitu, tapi nggak latihan dulu. Penting banget berarti ya Mbak ya sebelumnya. Sebenarnya sih ini pas event lari itu memang banyak yang karena fun run, jadi benar-benar fun. Tapi kalau aku tuh bukan pengen bergayanya, orang kan kadang memang udah pengennya bergaya, nanti foto-fotonya gitu. Tapi kalau aku memang lebih cenderung aku pengen sehatnya gitu kan, buat diri sendiri ya kalau sehat ya. Iya, motivasinya udah beda Sobat Fox ya, jangan kayak Anin jogging terus beli cilok ya. Ini kan sebagai seorang ibu ya dan juga istri, tentunya kan kegiatannya banyak banget. Kayak misalkan sekarang nih abis ini Sobat Fox ini nanti mau jemput anaknya. Terus nanti akan sibuk lagi untuk promo Kutus-Kutus Aksara Bali, atau mungkin untuk menjual yang lain, penjualan produk sangat-sangat dan lain sebagainya, karena kan memang juga depo ya. Depo juga, agen resmi juga, sebagai seorang istri juga harus masak, harus ini itu. Kalau misalkan olahraga nih, cara ngebagi waktunya atau mungkin ngambil waktu yang tepat buat olahraga gitu, gimana caranya Mbak? Itu gampang karena kan anak-anakku udah besar, jadi pas mereka sekolah pagi habis aku masak, terus masak-masak, terus rapi-rapi rumah, habis itu olahraga. Nah, habis itu istirahat sebentar, hilangin keringat, baru mandi, istirahat sebentar anak-anak, terus jemput anak-anak. Udah, terus habis itu ya berkegiatan lagi seperti biasa. Gitu. Nah, kalau ditanya Sobat Fox nih, mungkin biasanya kan ada dua tipe orang yang suka olahraganya tuh pagi. Ada yang sore. Ada juga nih yang paling ekstrim tuh olahraga malam, biasanya badmintonan atau futsal tuh malam gitu. Menurut Mbak Ita, waktu yang paling ideal gitu, yang paling pas banget olahraga tuh di kapan? Pagi, sore, atau malam, atau kapan Mbak? Itu kan semua kembali ke diri masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku, karena aku mengerjakan apa-apa sendiri, jadi aku lebih ada tenaga itu di pagi hari. Karena kalau sore kan kayaknya udah capek ngurusin anak, belum nanti masak lagi, karena aku masaknya sehari bisa 3 kali, 2 kali. Terus aku kan udah capek, tenaganya kayaknya udah habis kalau di sore hari buat ngurusin macam-macam. Dan menurut aku sih, kalau aku pribadi lebih seneng kalau misalkan harus keluar lari pagi itu, aku lebih seneng pagi-pagi karena udaranya masih bersih, belum ada polusi udara. Sedangkan kalau sore kita udah dapat sampahnya nih, polusinya udah banyak, terus kita hirup, apalagi kalau kita olahraganya di luar. Jadi kan kita pengen sehat, tapi kita nggak tahu yang terhirup itu racun kan bisa kehirup gitu. Bener, apalagi kalau misalkan kita larinya di pinggir jalan raya tuh banyak banget polusinya ya Sobat Fox. Jadi lebih baik pagi hari kalau ada waktu. Kalau ada waktu ya harus disempetin lah, namanya olahraga. Tapi bisa juga dimanapun bisa, tapi kan sekarang banyak olahraga, kita lihat YouTube aja bisa kan, olahraga pilates atau aerobik di rumah kan juga bisa.
Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau olahraga di sini misalkan mau ikut apa tuh fitness mahal gitu. Sebenarnya kita bisa di rumah tuh murah loh. Misalkan jogging sendiri di rumah atau pilates atau apa yoga di rumah bisa. Kan sekarang banyak ya fasilitasnya sendiri yang udah kita bisa nikmati di rumah. Nah, tadi kan sempat nyinggung beberapa cabang olahraga. Cabang olahraga yang disebutin tadi ada mulai dari lari, terus ada treadmill, ada yoga, pilates, termasuk nge-gym, angkat beban gitu. Kalau di usia yang sekarang, ini lagi ngerasanya tuh paling cocok banget. Ini mungkin buat Sobat Fox juga relate ya. Cocok banget nih olahraga jenis apa Mbak? Kan ada kardio, ada angkat beban dan lain sebagainya gitu. Kalau aku sih harus seimbang ya. Jadi antara apa tuh kardio itu juga harus seimbang. Maksudnya kalau aku kan di combine sama lari, treadmill itu di rumah sama pilates itu. Karena kan pilates juga untuk pembentukan otot. Karena kan aku pengen itu awalnya tuh perut. Kalau dulu aku kalau sebenarnya badanku kecil pas apa tuh hamil juga kecil segini-gini juga karena perutnya yang gede. Nah habis lahiran kan perutnya gitu ya. Jadi kalau pakai baju itu kayak nggak enak gitu. Jadi terlalu ketat dan jembling gitu kan. Aku nggak suka. Jadi terus gimana caranya motivasi diri sendiri tuh pengen kayak anak ABG. Perutnya tuh yang rata-rata dulu kayak dulu. Gitu. Coba lihat dulu. Iya lagi. Aku bukan ABG, aku ABC. Pada pertama motivasinya itu pengen ngecilin perut. Tapi juga pilates kan fokusnya untuk otot yang lainnya juga ya. Tangan. Biasanya gerakannya gimana sih? Aku pakai dumbbell. Pakai dumbbell. Iya. Pakai itu loh dumbbell kata iklannya Nyanto Sri ya. Oke, berarti tadi di notes ya harus seimbang antara kardio bisa ngambil dari lari mungkin dari jalan kaki. Kalau mungkin Sobat Fox sudah memasuki usia-usia yang kayaknya olahraga berat itu udah cukup menghabiskan energi ya, bisa mulai jalan keliling komplek gitu. Asal konsisten aja tadi kuncinya. Betul, konsisten. Oke, nanti kita lanjut lagi Sobat Fox, masih ada beberapa segmen, jadi jangan kemana-mana setelah iklan yang satu ini. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga masih ngobrolin seputar olahraga di usia 40 tahun ke atas atau untuk pralansia dan lansia ya. Karena ternyata nggak cuma anak muda aja Sobat Fox yang penting olahraga ya. Jadi semua usia itu harus rutinin yang namanya olahraga. Kalau aku Mbak biasanya aku renang. Bagus juga tuh. Jadi ada satu temen di Fox, Mbak Rahma, yang biasanya tuh ngajak joinan untuk renang gitu. Jadi kita nyoba-nyoba kolam renang di Jogja. kadang ke yang daerah Depok tuh, kadang ke apa namanya Jalan Kabupaten gitu. Ya sebulan 2 kali. Kirain seminggu 2 kali. Nah, seminggu kadang sekali 2 kali gitu. Dan kenapa pilih renang? Karena renang itu olahraga menurutku yang paling ringan, nggak keringetan, nggak perlu ngos-ngosan ya. Tapi sama aja juga ada pembakaran kalori ya, pembakaran kalori. Nah, kalau kita balik lagi ke tema tadi, olahraga yang cocok untuk pralansia dan lansia, ada hal-hal yang harus diperhatiin nggak sih Mbak? Kadang kan di usia-usia segitu tuh sudah nggak sefit yang dulu lagi. Itu jelas dong, metabolismenya turun dan lain sebagainya gitu. Apa aja yang perlu diperhatiin sebelum mau memulai giat olahraga lagi gitu? Memang ya bener ya, itu kan kadang ya namanya tulang tua ya, jadi kita nggak bisa dibohongin. Kadang tuh kalau misalkan awal-awal apalagi otot itu akan kaget, jadi awal-awal tuh juga aku sakit-sakit kakinya gitu kan. Tapi aku mikirnya gini, nggak apa-apa, itu memang kan namanya otot nggak pernah dilatih, memang kayak gitu. Tapi nanti kalau lama-lama juga jadi biasa gitu. Jadi kalau menurut aku tuh jangan dimanja malah gitu. Jadi kalau misalkan kayak plank itu kan untuk perut. Misalkan kita plank aja setiap hari itu misalkan 5 menit aja pertama kali itu 5 menit itu kan rasanya udah sakit banget. Jadi
paling nggak tuh seminggu 5 menit, 5 menit, 5 menit. Terus nanti kalau misalnya tambah lagi waktunya, misalkan jadi 7 menit, 8 menit, nanti 10 menit bisa jadi nanti lama-lama jadi 15 menit. Nah itu. Jadi memang kalau olahraga itu nggak boleh dipaksa. Jadi sesuai kemampuan sendiri aja, karena satu orang sama orang lain itu kan kemampuannya beda-beda. Gitu. Jadi ya harus bertahap. Jadi ya misalkan awalnya berapa menit, besokannya ditambah lagi menitnya gitu. Dan juga harus disesuaikan juga dengan kondisi fisik sama minatnya juga dan bakatnya. Karena semua itu sesuatu kan harus dari dalam dirinya sendiri, yang nggak boleh dengan paksaan orang lain gitu. Jangan FOMO juga Sobat Fox, mentang-mentang sekarang kan lagi banyak fun run atau event lari gitu, terus yang sebenarnya jantungnya nggak kuat buat lari, maksain buat lari, jangan seperti itu juga gitu kan. Masih banyak jenis-jenis atau mungkin olahraga yang lain yang bisa diminati gitu. Nah, kalau misalkan nih ada Sobat Fox yang mungkin olahraga, ternyata dia pernah mengalami cedera atau mungkin sakit-sakit kayak tadi itu, yang pertama kali nyoba olahraga di-push akhirnya satu badan sakit-sakit gitu. Biasanya untuk merilis atau menghilangkan rasa sakit itu semuanya gimana nih caranya, Mbak Ita? Kalau aku sih, kalau misalkan sakit kayak gitu ya, itu biasanya aku istirahat dulu. Misalkan sakitnya itu sampai istirahat dulu, 2 hari 3 hari aku istirahat dulu, terus ditambah dengan asupan-asupan makanan, terutama yang untuk protein tinggi. Tapi kan kalau aku kan memang menghindari kolesterol, kayak misalkan daging merah tuh benar-benar murni daging tanpa lemak. Jadi lemak-lemaknya itu yang bikin kolesterol sebenarnya. Kita boleh makan daging tapi benar-benar daging, nggak boleh ada lemaknya. Terus protein tinggi itu sebenarnya bagus dari ikan laut. Aku sebenarnya suka banget sama ikan. Jadi ikan laut itu sangat penting banget buat protein. Terus pisang tuh juga bagus buat proteinnya juga bagus. Kalau dulu sih aku konsumsi susu ya, tapi karena susu itu kan kolesterol juga, jadi aku udah menghindari. Jadi lebih baik yang alami aja, kayak misalkan ikan tadi, terus dari buah, dari sayur gitu. Daging merah yang tanpa lemak, protein juga itu. Dari makanannya udah imbang, olahraga udah teratur, sama satu lagi kutus-kutus aksara Bali. Nah, ini dari tahun berapa sih, Mbak? Aku gabungnya dari 2016. Dari 2016, berarti kalau tadi Mbak PJ juga sempat kesini ngobrol, ini udah satu angkatan banget ya. Betul. Mungkin boleh nih diceritain atau di-spill sedikit, kenal dari kutus-kutus aksara Bali itu dari mana, terus kenapa bisa akhirnya nyoba dan milih untuk pakai sampai sekarang? Itu dulu awalnya itu karena pengalaman pribadi. Dulu aku belum jualan, jadi awalnya cuma karena anakku demam, terus apa nih, kok aku dengar katanya kutus-kutus tuh bagus. Nah, terus aku beli 1 botol. Dulu masih harga 230 ya, kalau sekarang 270. Terus aku balur-balur, rutin lah sehari itu pas anakku demam itu bisa 5 kali 6 kali. Jadi kering, aku balur lagi, kering. Nah, itu tuh puji Tuhan terus turun. Demamnya tuh lama-lama berangsur turun. Tapi juga harus diimbangi, bukan hanya dengan minyak aja ya, tapi air putih. Kalau anak demam biasanya susah minum air putih. Nah, itu harus air putihnya banyak. Kalau misalnya anak nggak doyan makan, ya itu juga harus jus, terutama jus itu nantinya. Nah, itu terus akhirnya dari situ, kutus-kutus itu, terus aku kenal, oh iya bagus juga. Terus lama-lama anakku tuh asal mau tidur harus dibalur minyak kutus-kutus. Nah, terus aku pikir-pikir gini, aduh kok mahal juga ya kalau harus beli terus kan. Terus namanya juga ibu-ibu ya, harus hitungannya tuh harus ini gitu. Terus akhirnya aku mikir, oh iya ya, mendingan jualan aja lah gitu kan. Kayaknya sih lumayan kita jualan, untungnya itu bisa untuk beli kutus-kutus yang dipakai untuk satu keluarga itu. Nah, akhirnya memutuskan untuk jadi agen lah. Akhirnya gabung ke Mbak PJ. Iya, betul. Dan sampai sekarang ya masih aktif. Masih. Di menjual yang namanya kutus-kutus aksara Bali. Tapi selain kutus-kutus aksara Bali nih, ini Taman Demi Tanahmu. Selain kutus-kutus aksara Bali nih Mbak, ada produk lain nggak sih yang ikut dipakai juga? Mungkin ada sabunnya atau mungkin minyak Tanamilah Tanahmu gitu. Kalau aku dari dulu itu kan, dulu memang aku awalnya tuh pakai ini ya, dulu kulit kecantikan itu pokoknya dari dokter itu. Terus aku pikir-pikir gini, itu kan aku takutnya ya, kita nggak tahu ya, masing-masing orang itu kan beda-beda. Aku takutnya di kemudian hari itu ada dampak yang di dalam diriku aja gitu takutnya, karena kan itu kan pabrikan. Aku pengen nyari yang herbal nih apa. Nah, ternyata di Tambawars ini juga mengeluarkan ini ada Tanamilah Tanahmu ini. Jadi aku dari dulu tuh memang udah pakai ini. Gitu. Kalau mungkin Sobat Fox yang dulu familiar dengan Tanahmu Tanami, sekarang bertransformasi menjadi Tanamilah Tanahmu. Dan ini adalah fokusnya untuk kulit dan kecantikan ya Mbak ya. Biasanya dipakainya di area mana aja nih?
Kalau aku ini pengganti skincare, jadinya setiap pagi hari, karena aku kan nggak kemana-mana, jarang ke rumah, jarang keluar rumah, paling jemput anak aja tuh cuma dipakai aja, diolesin aja tipis-tipis gitu, sama malam sebelum tidur. Oke, tapi kelihatan banget Sobat Fox ya, di kamera bisa dilihat ya, tadi semulus apa ya, seglowing apa, dan yang intinya adalah sehat. Sehat, betul. Kalau kulit sehat, semuanya mah sehat. Oke, nanti kita lanjut lagi Sobat Fox karena masih ada satu segmen lagi di obrolan kutus-kutus. Masih barengan sama Mbak Ita nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Mbak Ita Sobat Fox, dan masih ngomongin soal olahraga nih. Tadi kita udah sampai di kutus-kutus Aksara Bali, terus ada beberapa produk yang masih konsisten dipakai dan dijual tentunya sama Mbak Ita ya. Ini kalau misalnya olahraga lagi nih Mbak, pasti kan ngerasain perbedaannya ya, olahraga pakai kutus-kutus Aksara Bali dan tidak. Perbedaannya apa? Tentunya sangat mengobati. Setelah olahraga kan pegel-pegel. Nah, enaknya tuh dibalur-balur sambil dipijit-pijit gitu. Wah, enak banget. Jadi besokannya lebih bugar lagi, lebih enak lagi, bisa untuk olahraga lagi. Nah, kalau misalnya Sobat Fox nih udah punya kutus-kutus Aksara Bali, atau mungkin yang sekarang yang baru ada Ultimate Sanga-Sanga yang minyak balurnya nih. Itu idealnya kalau olahraga dipakainya sebelumnya, sesudahnya, atau pas olahraga lari nih sambil dipakai gitu di balur. Gimana Mbak, sebelum sesudahnya? Kalau aku sih enaknya itu setelah capek ya, setelah untuk olahraga, pegel-pegel, baru dibalur-balur. Habis sebelum mandi itu misalkan sambil ngering keringat, boleh tuh dipijit-pijit sendiri. Nah, nanti pas mau tidur, baru balur-balur seluruh tubuh, di bagian yang utama ini, di punggung, sama di telapak kaki, sama bagian yang pegel-pegel itu diolesin lagi sambil dipijit-pijit gitu. Itu akan lebih enak. Tapi lebih enaknya kalau pakai yang asli. Kalau pakai yang palsu ya tanggung sendiri ya Sobat Fox ya. Nah, ini mungkin buat Sobat Fox yang di rumah yang lagi bingung, emang kalau bedainnya nih gimana sih gitu sama kutus-kutus yang banyak beredar di luar sana, karena kan banyak sekarang ya minyak yang ada embel-embelnya nih kutus-kutus. Ada juga yang mereknya apa terus baik kutus-kutus. Nah, ini boleh nih dijelasin sama Mbak Ita langsung nih, kira-kira ciri-cirinya gimana? Kalau dari segi kemasan itu yang pasti harus harganya itu, harga retailnya itu 170.000. Lalu kemudian ada lambang Aksara Balinya, kemudian ada foto Pak Bambang, kemudian ada dari buat sejak 2013 itu harus ada. Dan kemudian ada tulisannya itu harus diracik oleh Bambang Pranoto. Nah, kemudian satu lagi nih yang paling penting, itu kemasannya itu cuman di 100 mili. Jadi kan kadang sekarang itu banyak beredar tuh kemasan kecil-kecil. Nah, kita nggak tahu itu palsu atau asli, tapi kan yang pasti itu yang kemasan yang 100 ml ini yang benar-benar resmi asli. Dan Babe tidak pernah mengeluarkan kemasan lainnya ya, tidak pernah ada kemasan entah share injar atau yang 1 liter, tidak ada Sobat Fox ya. Jadi jangan salah, cuman tersedia di 100 ml saja. Dan yang paling jelas, yang mending langsung pesan ke reseller resmi. Agen resmi. Karena bahaya banget di luar sana ya, kalau misalkan kita nemuin yang palsu gitu. Tapi kalau menurut pengalaman Mbak Ita sendiri, pernah nggak sih nemuin yang palsu gitu Mbak, beredaran di luar sana gitu? Pernah. Jadi aku pernah dapat tuh dikasih orang itu yang palsu. Dan aku tuh penasaran, jadi aku buka itu, aku semprotin, memang dibedainnya dari kemasan sama dari bau. Jadi pas aku semprot dibandingin yang asli sama yang palsu itu, warnanya lebih jernih, dan baunya lebih cepat hilang. Kalau kutus-kutus yang asli kan dibalur gini, baunya itu kan enak ya, tahan lama. Tapi kalau yang palsu itu disemprot itu langsung minyak banget gitu, terus nggak meresap, terus baunya itu nggak enak. Gitu.
Jadi aku memang udah pernah membuktikan sendiri itu beda. Gitu. Oke, dan biasanya memang itu rata-rata dijualnya di bawah harga resmi. Jadi kalau Sobat Fox mungkin daripada sebelum terjadi ya Mbak ya, harus ngebuka dulu, dicium dulu aromanya, ternyata beda. Kan rugi di uang. Mending beli yang asli-asli aja, yaitu 170.000. Dan masih banyak rangkaian lainnya Sobat Fox, kayak yang Anin pegang barusan, ada Tanamilah Tanahmu, kemudian ada juga sabun Kaliku-Kaliku, ada sabun Tanamilah Tanahmu, dan juga ada Sanga-Sanga powder, terus ada beberapa rangkaian skincare dan body care-nya. Ini ada body soap, body lotion yang lavender, dan juga body lotion yang lemongrass. Terus ada juga nih facial wash-nya, ada body balm, ada natural cream, terus ada face mask-nya, ada ratusnya juga. Udah lengkap, komplit banget ya. Perawatan dari dalam, dari luar, dari dalam pun juga ada. Terus ada juga jamu enak yang sebenarnya udah habis. Nggak sih, ada di kulkas. Masih ada jamu enak juga yang kemarin dikirim juga dari Bali, dan ternyata beneran enak dan bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk metabolisme juga. Dan semuanya ini bisa dipesan langsung di Mbak Ita ya Mbak? Boleh. Bisa PO dulu untuk yang skincare-nya dan juga body care-nya. Kalau untuk yang kutus-kutus aksara Bali sama yang sangat-sangatnya ready ya? Ready tuh buat Wonosari dan sekitarnya. Bukan, sebenarnya rumahku itu hanya di seberangnya Pakuwon Mall. Jauh ya Mbak? Oh jauh. Iya elah, kesini keserimpet dikit udah sampai ya Sobat Fox ya. Oke, kalau misalkan nih kita balik lagi ke olahraga benar ya. Nih buat Sobat Fox yang mungkin lagi gencar-gencarnya, lagi suka-sukanya olahraga apapun itu, produk yang disarankan untuk menemani aktivitas olahraganya apa aja nih Mbak? Dari kutus-kutus aksara Bali dan juga sangat-sangat tentunya. Ya itu terutama untuk kulit ya, kalau cewek kan takutnya itu ya, kalau olahraga di luar apalagi takutnya kulitnya jadi kusam, ya itu pakai minyak Tanamilah Tanahmu itu benar-benar bagus banget di kulit, kenyal, apalagi usia 40 tahun ke atas kan memang benar harus jaga kulit ya. Benar. Jadi gimana caranya biar tetap bagus kulitnya, itu pakai itu secara rutin. Terus habis gitu lotionnya juga itu, biar melembutkan tangan, kaki semuanya itu. Sama ini sih, terutama kalau habis olahraga tuh balur-balur tuh enak banget bugar. Nah, balurnya ini kalau misalnya Sobat Fox tanya, mendingan di usia yang seperti ini enakan balurnya itu kutus-kutus aksara Bali atau sanga-sanga gitu? Kalau aku itu dicampur. Jadinya enak gitu, baunya antara jamu dan mint. Jadinya perpaduannya jadi enak. Jadi aku campur di balur itu enak banget. Gitu. Ada inovasi baru. boleh aja sih ya, asalkan belinya ya kemasannya yang utuh, dicampur sendiri. Kalau kita beli yang di luar sana campuran kan, mau dicampur sama boraks atau apa kan kita nggak tahu. Tapi ya. Satu lagi pesannya kan, kalau aku kan udah punya anak-anak, dulu pengalaman pribadi, anakku itu suka disemprot ke mulut. Dan aku pesan waktu itu sama ibu-ibu di luar sana, kalau misalkan beli produk palsu itu takutnya kan kita nggak tahu komposisinya itu berbahaya atau enggak, apalagi untuk anak-anak ya. Kita nggak bisa ngawasin, tiba-tiba dia nyemprot ke mulut. Kalau misalkan belinya yang nggak asli, takutnya ada bahan-bahan yang berbahaya bagi anak-anak. Jadi kalau aku sih lebih baik kita beli agak mahal sedikit tapi aman untuk dikonsumsi dan dipakai juga pastikan lebih enak di badan. Gitu. Betul, tuh langsung digarisbawahi Sobat Fox ya. Oke deh, kalau gitu misalkan Sobat Fox pengen dapetin kutus-kutus aksara Bali atau sanga-sanga di Mbak Ita, bisa menghubungi kemana? Bisa dihubungi ke 0816 1629 499. Oke, boleh diulangi lagi? 0816 1629 499. Oke, nanti yang beli di Mbak Ita bisa diajak pilates kalian ya? Boleh. Sambil treadmill atau rally bareng ya? Kalau nggak kita run bareng. Run bareng ya, fun run bareng. Kalau Instagramnya ada? Ada. Oke. Di Bel_Vanya. Jadi BEL_VANYA. Bel_Vanya Sobat Fox, silahkan di note ya. Jangan lupa belinya di agen resmi, dan Mbak Ita adalah
salah satu agen resmi yang ada di Yogyakarta ya. Tadi juga disimpan kontaknya, dan terima kasih banyak buat Mbak Ita. Sama-sama, sudah Mbak berbagi sharing ilmu banyak banget tentang olahraga. Aku jadi penasaran nyobain yang namanya Pilates. Enak-enak, bener enak. Oke, nanti kapan-kapan main kesini lagi kita ngobrol ke tema yang lain ya kali ya. Makasih. Dan juga buat Sobat Fox, terima kasih banyak yang udah menyimak obrolan kutus-kutus episode kali ini. Dan kalau kamu ketinggalan dari segmen-segmen sebelumnya, bisa kamu simak juga nanti di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Nanti bakal kita upload juga. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Nah, Anin pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali N. Sanga-sanga. Bye. Bye.